البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita pada sore hari ini mengulangi pertanyaan yang ke-16 karena kemarin dalam pertemuan yang telah lewat jawaban dari pertanyaan ini belum tuntas kita baca, dan kita ulangi lagi kepada pertanyaan atau dari pertanyaan sekalian jawabannya. Qala al-imamu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala, As-su'alus sadis asyar, pertanyaan yang ke-16. Ma hukmul ladzi yaqulu al-wahabiyyatu akhtaru 'ala al-islam min as-syuyu'iyyah? Apa hukum orang yang berkata bahwasanya Wahabiyah lebih berbahaya atas Islam atau terhadap Islam daripada Syuyu'iyah, yaitu komunis. Artinya di sini ada sebagian orang yang guluh dalam memahami sesuatu sehingga memberikan suatu pemahaman yang melampaui batas, ekstrim, sampai mengatakan bahwasanya orang-orang yang disebutkan dengan kelompok Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Coba bayangkan. Komunis adalah lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara masih mengakui tentang ketuhanan, mengaku tentang kenabian, nabi-nabi yang diutus kepada mereka atau para utusan yang diutus kepada mereka. Walaupun tidak mengaku tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahud dan Nasara. Mengaku tentang adanya surga dan neraka. Adapun komunis, tidak ada surga, tidak ada neraka, kehidupan cuma apa? Apa kehidupan itu mananya? Al-hayatu mada. Apa mana mada? Materi. Komunis, mereka memiliki keyakinan bahwasanya enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada Allah, enggak ada utusan, enggak ada syariat. Itu komunis. Maka dikatakan oleh mereka bahwasanya Allah adalah khurafat. Apa makna khurafat? Enggak ada kenyataannya. Itu makna apa? Khurafat. Itu komunis. Jadi komunis itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah adalah khurafat. Apa makna khurafat? Tidak ada kenyataannya. Itu makna khurafat. Perhatikan. Khurafat maknanya apa? Cerita sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Di sana ada tuyul, di sana ada gerduwo, tapi enggak ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu namanya apa? Khurafat. Seperti keyakinan seorang, ya kan?
Kalau malam Jumat, genderuwo keliaran. Nah, itu namanya khurafat. Kayak seseorang bahwasanya di pojok itu tempatnya jin. Itu namanya khurafat. Dan yang misalnya seperti membangun rumah, kalau salah hari dari hitungan hari-hari Jawa yang mereka hitung, maka akan membahayakan yang menghuni wanita khurafat. Paham? Itu namanya khurafat, mukharrif, orang yang memiliki keyakinan dikatakan mukharrif. Jadi menurut komunis Allah itu adalah khurafat, enggak ada kenyataannya, enggak ada. Cuma cerita belaka. Surga neraka cuma cerita belaka. Enggak ada kenyataannya. Malaikat enggak ada kenyataannya. Maka kalau itu mereka lebih kufur daripada Yahud dan Nasara. Maaf? Dengan kondisi seperti ini, ada orang yang mengatakan Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Coba bayangkan. Berarti ini adalah keyakinan yang dikatakan apa? Gulu, melampaui batas. Mereka yang disebut-sebut Wahabiyah adalah orang yang tadi dikatakan lesa mukbil, bahwasanya mereka sholat pada waktunya. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka punya keinginan yang buruk, keinginan jelek, niat yang enggak baik, sehingga orang yang menerapkan Islam di kehidupannya hari demi hari dikatakan apa? Wahabiyah. Ini namanya apa? Membuat opini buruk terhadap orang yang menerapkan Islam dalam hati dan dalam zahirnya. Kemudian mereka dikatakan lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Ini bagaimana hukum orang yang mengatakan seperti ini? Jawaban beliau rahimahullah taala, al-jawabu hadza imma ayyakuna jahilan wa qad taqaddama al-kalamu 'alal jahilin fi ghairi hadzal majlis. Orang yang mengatakan Wahabiyah adalah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis, jawabannya adalah ini. Bisa jadi keadaannya dia bodoh. Kalau dia bodoh maka telah lewat perkataan tentang orang-orang yang bodoh di selain majelis ini. Artinya telah diperbincangkan, telah dibicarakan tentang keadaan orang-orang yang bodoh. Sebagaimana yang telah disebut dengan para mughafalin, orang-orang yang mughafal. Artinya apa? Orang-orang yang enggak tahu apa-apa, enggak tahu situasi yang ada di sekitarnya. Kadang seorang itu mungkin sering ke masjid, setiap 5 waktu ke masjid. Tapi mughafal. Mughafal. Enggak tahu yang baik, enggak tahu yang salah, enggak tahu kelompok yang benar, enggak tahu kelompok yang batil karena mughafal tadi. Sehingga karena mughafal tadi orang yang tidak punya ilmu untuk membedakannya, kadang kebatilan yang dia bela. Kebenaran dimusuh. Ini namanya apa? Mughafalin. Wa imma ayyakuna khabisan suyu'iyan, dan bisa jadi orang yang punya perkataan tadi Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Bisa jadi dia ini adalah orang yang khabis, busuk, komunis. Nah, sudah busuk dan juga komunis, khabisan suyu'iyan. Berarti kan suyu'i apa maknanya? Komunis. Suyu'i komunis. Jadi suyu'i itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya komunis. Khabis itu busuk, jelek. Jadi para talabatul ilm antum dengar. Jadi perlu dicatat bawa pulpen, bawa buku tulis, bawa pensil. Beberapa mufradat itu perlu dicatat dan diingat. Itulah cara belajar seperti itu. Belajar itu situasinya adalah angsur berangsur, sedikit demi sedikit, telaten, sabar, ulet dalam menjaga waktu. Dengan demikian satu persatu dari perkataan yang kita dengar terus teringat sampai nanti kita tua sampai meninggal. Teringat. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pengajar kita itu diingat, diperhatikan.
Apalagi bagi orang yang minim dalam mengenal mufradat ataupun kosakata bahasa Arab, ini harus diperhatikan. Jadi ada dua keadaan. Kalau enggak jahil, ya dia orang yang khabis, busuk, suyu'i komunis. Wa suyu'i yu'tabaru kafiran walau kana yamaniyan wa indahu jambiyah. Kalau suyu'i maka dia kafir, komunis itu adalah kafir. Dan sekalipun dia adalah orang Yaman. Dan sekalipun dia punya jambiyah, memakai jambiyah. Apa jambiyah kemarin? Lihat nomor 1 tangan kaki, khanjarun yudau alal hizam yu'addu min tamami zinatil yamaniyin. Khanjar kayak arit. Arit kayak arit sekaran nih loh. Yang agak tebal ini. Nah, contoh arit. Nah itu. Yudau alal diletakkan di atas hizam. Hizam itu sabuk. Letakkannya depan gini. Taruh depan, masangnya di depan. Jadi kalau jalan itu gandul-gandul gitu, membawa apa? Diselipkan di sabuk ikat pinggang. Ini termasuk kesempurnaan perhiasan bagi orang-orang Yaman, yakni para lelakinya tentunya, perempuan enggak pakai. Artinya walaupun Yaman asli itu loh, bukan berarti dia tidak komunis. Bisa juga dia komunis. Yaman asli, Arab asli, Yaman. Dan kadang-kadang namanya juga namanya apa? Nama Arab. Mungkin Abdullah, mungkin Abdurrahman, mungkin apa? Zaidun dan semisalnya. Wa huwa yabrumu al-imamata, dan juga walaupun dia ini dalam keadaan yabrumu. Apa? Memakai apa? Apa imamah itu? Serban. Au yurkhidu abata ala yamini, atau bukan sekedar imamah saja serban saja, tapi serban yang khusus yang besar, kemudian ekornya serban tadi diselipkan apa? Sebelah kanan gini. Besar, nampak seorang apa? Syekh. Ternyata apa? Dia komunis. Perhatikan, ternyata dia komunis. Kalau komunis di Indonesia, maka mungkin pakai kopiah gitu. Dia suka pakai kopiah hitam. Ya kan? Komunis, kadang batuknya mungkin apa? Tahu batuknya ini? Batuk bukan batuk. Bukan batuk. Batuk itu batuk gini, apa? Jidatnya itu. Orang Jawa kita mengatakan batukmu. Nah, dahinya atau jidatnya itu apa? Ngecap apa? Ngecap apa? Ngecap dengkul sapi. Nah, kayak sering sujud, tapi ternyata apa? Kadang komunis. Wala ta'dhunnu annahu la tujadu suyu'iyatun illa fi Aden. Jangan kalian anggap bahwasanya tidak ada komunis kecuali di Aden. Lihat nomor 2 catatan kaki, tsumma zalzalallahu aqdama suyu'iyyin fil Yaman wa araha al-muslimin minhum. Kemudian Allah telah menggoncangkan, telah memporak-porandakan kekuatan orang-orang komunis di Yaman, dan Allah memberikan ketenangan dari gangguan para komunis yang ada di Yaman. Memberikan ketenangan terhadap kaum muslimin dari gangguannya komunis. Artinya dulu di Aden pusatnya komunis, kemudian apa? Habis, ya kan? Kemudian ya habis. Tapi masih ada 1-2 orang yang sembunyi-sembunyi. Wala ta'dunnu annahu la tujad suyu'iyatan illa fi Rusia, dan jangan kalian anggap bahwasanya tidak ada komunis kecuali di Rusia. La, jangan kalian anggap seperti itu. Rubbama yujadu mas'ulun wa wasuyu'iyun hahuna. Ada kalanya ada seorang itu disebut dengan mas'ul. Apa mas'ul itu? Pejabat. Sedangkan dia adalah komunis di negeri ini, di Yaman ini. Wal wajib ala ikhwanina al-mas'ulin al-kibar alla yarkanu ila ulaika alladziina tuhimu bisuyu'iyyah aw ba'siyah aw nasiriyah. Dan wajib
Dan yang wajib atas saudara-saudara kita, kata Syekh Mukbil, artinya saudara-saudara, maksudnya apa? Dari kalangan orang-orang Sunni. Dari kalangan orang-orang Sunni yang mereka menjadi pejabat di Yaman, yang mereka menduduki kedudukan posisi yang tinggi di Yaman sana, pejabat-pejabat besar. Sepatutnya dari saudara kita yang menduduki kedudukan tersebut, janganlah condong kepada mereka orang-orang yang telah tertuduh sebagai komunis atau Ba'siyah atau Nasiriyah. Ba'siyah, Nasiriyah semuanya ini komunis, tiga kelompok ini. Artinya, Syekh Mukbil memanggil mereka-mereka yang dari kalangan orang-orang Sunni, yang mereka menduduki suatu jabatan yang tinggi, para pembesar, jangan condong kepada mereka-mereka yang telah tertuduh dengan tuduhan komunis atau Ba'siyah atau Nasiriyah. Nasiriyah juga komunis, Ba'siyah juga komunis, sama saja. Nasiriyah itu adalah nisbah kepada Jamal Abdul Nasir. Dia ini panunya, tokonya. Kenapa tidak boleh condong kepada mereka? Fa innallaha azza wa jalla yaqul wa la tarkanu illal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jadi kawan-kawannya Syekh Mukbil, maksudnya saudara-saudara se-Islam dari kalangan Sunni. Jangan condong kepada para komunis, para orang-orang yang tertuduh sebagai komunis. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Kalau kalian condong kepada mereka, maka khawatir akan menyentuh kalian api neraka. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitanah, kawan dekat, sahibus sir. Artinya orang-orang yang dijadikan tempat curhat. Janganlah mengambil dari orang-orang selain kalian, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu enggak boleh berkawan dekat dengan orang-orang selain mukmin, yang mana kawan dekat itu biasanya apa? Dijadikan tempat curhat. Jangan. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Ini alasannya. Kenapa jangan? Karena mereka itu selain kaum mukminin, la ya'lunakum khabala. Jadi mereka itu enggak tanggung-tanggung dalam perkara yang akan merugikan kalian. Itu memang sangat senang kalau ada sesuatu yang akan menghancurkan kalian. La ya'lunakum khabala. Jadi perkara yang mungkin bisa merugikan diri-diri kalian itu mereka upayakan untuk mereka bisa lakukan. Senang ketika orang-orang mukmin itu terkena musibah, terkena apa yang mengguncang agamanya. Ini sifatnya orang-orang selain Islam. Waddu ma'anittum. Waddu, mereka senang, cinta. Apa-apa yang memberatkan kalian, apa-apa yang menjadikan kalian itu berisiko, itu mereka senang. Karena demikian, maka jangan kalian berkawan atau mengambil orang-orang dekat selain dari orang-orang beriman dari kalian. Sekarang ini banyak orang itu kadang nggak peduli dengan kawan dia, kadang Nasara, kadang Buddha, kadang Yahud. Maka itu perhatikan, kadang sekarang ini kita menjumpai dalam suatu komunitas ternyata apa? Pimpinannya kafir. Seperti negeri kita ini, kadang seorang komandan dia mungkin apa? Dia bukan muslim. Anak buahnya muslim. Ini berbahaya. Karena namanya non-Islam, selain beda agama itu, perkara yang akan merugikan Islam, dia enggak begitu merasa berat. Ya wis, orang agama kuwi. Apa? Nah itu. Ini Quran. Wahai orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Bitana. Jangan kalian menjadikan bitana, jangan kalian mengambil bitana dari selain kalian, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena la yalunakum khabala. Waddu ma'anittu. Mereka ini benar-benar sangat kepengen apa-apa yang menyengsarakan kalian.
Senang kalau ada sesuatu yang menjadikan kalian sengsara itu senang. Orang-orang selain agama kalian itu. Qad badatil baghda'u min afwahihim, telah nampak kebencian itu dari mulut-mulut mereka. Telah nampak. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka ini lebih besar daripada yang telah mereka nampakkan. Karena kondisinya seperti ini, orang-orang yang selain agama kalian itu jangan kalian jadikan kawan dekat. Jangan kalian jadikan tempat curhat. Mahfum? Qad bayyana lakumul ayat, telah kami jelaskan kepada kalian tentang bukti-bukti kebenaran agama ini. In kuntum ta'qilun, jika kalian memiliki pemahaman yang benar. Jika kalian berakal. Ini Quran, Quran. Tapi kalau orang itu tidak peduli tentang agamanya, ya, seperti negeri kita ini, kita menjumpai kadang seorang itu kedudukannya tinggi, anak buahnya Islam, dianya selain Islam. Ini berbahaya sekali. Kenapa demikian terjadi? Karena tidak tunduk dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduknya kepada akalnya manusia saja. Kalau orang tunduk dengan syarat Allah, enggak akan terjadi seperti itu. Jadi dengan demikian, benturan apa yang telah kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, dalam masalah politik dan semisalnya, ini bukan dari komentar kita, tapi Al-Quran yang telah menjelaskan, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil dan kalian jadikan kawan dekat kalian itu orang selain kalian, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sifatnya la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum la ya'lunakum khabala. Jadi mereka itu tidak enteng-enteng perkara yang bisa memberatkan kalian itu, benar-benar mereka berusaha supaya perkara itu menjadikan kalian sengsara. Waddu ma'anittum, waddu, mereka cinta, mereka senang apa-apa yang memberatkan, menyengsarakan kalian. Telah nampak kebencian itu dari mulut-mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar. Ini Quran yang bicara, bukan Abu Mas'ud, bukan fulan, bukan Ustaz fulan, ini Quran. Apa? Ini Quran, kitabullah yang ngomong ini. Allah langsung dari atas arsy sana. Yang memiliki kehidupan ini, mematikan dan menghidupkan, yang memiliki bisa membahayakan, bisa memberikan manfaat. Bukan kita seorang ustadz yang ngomong, tapi Al-Quran. Maka kalau itu kita harus benar-benar tunduk dan patuh atas wejangan ini. Maka kadang-kadang seorang itu nggak peduli dengan selain Islam menjadi pimpinannya, menjadi orang yang di depan dan yang semisalnya. Dengan demikian ahlul batil dimanapun mereka berada, jangan kita jadikan tempat curhat. Ahlul batil secara menyeluruh, walaupun dia mungkin ngaku Islam. Mubtadi' pun juga nggak boleh dijadikan oleh kita sebagai dijadikan tempat curhat. Karena namanya ahlul batil itu kapanpun dia dan dimanapun dia punya keinginan untuk menyebarkan kebatilannya. Apalagi kalau dia itu sudah memiliki za'amah, kepemimpinan, kekuasaan. Maka anak buahnya harus digiring dengan kebatilan dia. Mahfum? Apalagi seorang ustadz. Maka dengan demikian mengambil ilmu terhadap seorang yang ahlul batil ini juga membahayakan sekali. Tapi karena kaum muslimin dalam keadaan bodoh, ya kan? Dan PD bodoh. Percaya diri tapi bodoh. Anaknya, dirinya, ya kan? Dibiarkan enak saja dididik dengan pendidikannya ahlul batil, gurunya ahlul batil, ya kan? Mubtadi', fasik dan yang semisalnya. Ini perkara yang orang itu harus paham. Ini adalah pelajaran manhaj yang kita harus tahu. Kita mengambil ilmu kemana? Pada siapa? Berkawan dengan siapa? Kenapa? Karena ahlul batil itu mau gak mau, apalagi kalau dia itu punya kedudukan yang tinggi, tetap juga akan memasarkan kebatilannya. Wal wajib ayyub ada ayyu mas'ulun yuttahamu bi annahu suyu'i aw minal jabhah. Kata Syekh Muqbil, maka yang wajib ayyub ada, harus dijauhkan. Ya kan? Pejabat siapapun dia orangnya yang tertuduh bahwasanya dia termasuk suyu'i, termasuk komunis atau dari kalangan jabhah.
Nah, di sini kalimat jawab ini kalimat istilah yang khusus. Jawab maksudnya adalah termasuk dari kalangan lawan, harus dijauhkan. Idza lam yatub taubatan shadiqatan, jika dia tidak bertobat dengan taubat yang jujur, maka harus dijauhkan dari suatu kedudukan yang dia duduki. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita ke suatu tempat yang namanya masjid. Masjid adalah tempat apa? Paling mulia di muka bumi ini. Sebaik-baik, ya kan? Biqaul ard adalah apa? Masjid. Kalau yang menjadi takmir masjid ini adalah orang jahil dan hizbi ataupun mubtadi', ya, maka apa yang dilancarkan, yang disebarkan melalui masjid itu adalah apa? Perkara-perkara batil, perkara yang hak dibendung. Ini sudah bukti. Mafhum? Dimanapun sekarang berapa banyak masjid di negeri kita ini, dari masjid ke masjid, yang dikuasai Ahlussunnah cuma berapa? Cuma berapa biji masjid. Jadi kalau dia ini adalah seorang yang fanatik organisasi, sufi dan semisalnya, ya, yang boleh berjalan di situ ya pemahaman sufi, pemahaman demokrasi, pemahaman kufur dan semisalnya. Pemahaman yang hak ini harus dibatasi. Kalaulah boleh dibatasi langkah dan ucapan yang harus diucapkan. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul batil itu jangan dikasih kedudukan. Apalagi kedudukan yang paling mulia sebagai takmir masjid, sebagai imam masjid, imam ratib dan semisalnya. Jadi sekarang yang paling banyak, belum lagi dalam pendidikan. Belum lagi dalam apa? Birokrasi, politik, kenegaraan. Sehingga kebatilan merebak di mana-mana, menyebar di mana dengan gampang. Kenapa? Karena yang menduduki kedudukan tadi adalah ahlul batil. Ahlul haq yang ingin berkecimpung di sana harus terkondisikan mengikuti apa? Programnya ahlul batil. Kenapa? Karena minim. Yang memegang kekuasaan adalah ahlul batil. Mafhum itu? Ini perhatikan. Maka kita sebagai orang yang ingin menyelamatkan dirinya seharusnya apa? Benar-benar upaya untuk menyingkirkan diri dari tempat-tempat yang di sana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma sebagai orang saja. Orang saja, namanya orang, tapi nanti digiring sesuai dengan kemauan orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Diarahkan ke sana, di remote, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu gini, kamu gitu. Kalau enggak, barroh, keluar. Baik, maka dengan demikian perhatikan, ini perkara yang harus diperhitungkan benar-benar bagi seorang yang ingin menasihati dirinya dalam keselamatan dunianya dan akhiratnya. Nah, tadi contohnya seperti di masjid dan di sekolahan dan semisalnya itu sudah perkara yang sangat gamblang, nggak perlu kita dipanjang lebarkan. Kenapa? Karena sudah semuanya tahu. Ahlussunnah yang dia ini zaki, cerdas, tahu. Tapi kalau mughaffal walaupun sunni, dia nggak tahu, jadi korban. Dan itu sudah kejadian di mana-mana. Kita sendiri juga ikut merasakannya. Kalau orang yang punya kedudukan itu adalah ahlul batil, maka yang hak harus tersingkirkan, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini di mana-mana sudah. Maka Ahlussunnah adalah benar-benar mereka adalah dalam posisi apa? Dalam keadaan ghuraba, asing. As-so'al sabi asar, pertanyaan ke-17. Madza tastafidul ahzab min hadhihi ayal khabithah? Kemarin sudah ya? Hah? Sudah, hah? Belum. Yang kemarin mana? 15 sudah juga masuk dalam salat itu. Madza tastafidul ahzab min hadhihi ayal khabithah? Madza tastafidu al-ahzabu? Ahzab ini fa'ilnya. Ahzab ini jamak daripada hizb. Hizb itu bahasa Indonesianya apa? Partai. Hizb itu bahasa Indonesianya apa? Partai. Jadi partai-partai itu mengambil faedah apa? Dari propaganda dan provokasi yang busuk ini. Apa provokasi apa yang busuk tadi? Kalimat Wahabiyah. Mereka yang menyebarkan kalimat Wahabiyah, mereka itu Wahabiyah. Ya kan? Para ahzab tadi, mereka itu untungnya apa? Ambil faedah apa? Umar. Apa? Hah? Perhatikan. Al-jawab tambihun hasanun.
Jadi apa kepentingan, apa keuntungan para partai tadi ketika mereka menyebarkan provokasi tentang Wahabiyah lebih buruk, lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis? Apa untungnya para hizb tadi, para partai tadi? Jawabannya ini adalah tambihun hasanun. Nah, suatu perhatian yang sangat bagus dari yang bertanya. Nabbihu, memberikan perhatian yang sangat bagus untuk kami. Al-ahzab turidu an yatasaghala al-muslimun fi ma bainahum fahum yuriduna ay yuharisu ay yadribul alim bil alim. Al-jama'ata wal jama'ata bil jama'ah wal qabilah bil qabilah was syekhul qabilah bi syekhil qabilah. Jadi mereka orang-orang yang berpartai dengan menyebarkan kalimat Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Para partai tadi menginginkan supaya kaum muslimin tersibukkan pada apa yang diantara mereka sendiri. Sibuk dengan perkara yang ada di antara kaum muslimin sendiri. Maka mereka para ahzab menginginkan, mereka-mereka yang dikatakan hizb tadi, partai-partai tadi menginginkan untuk mengadu domba, membuat perang antara alim dengan alim, seorang alim dengan alim, supaya apa? Saling apa? Saling antem-mengantem. Jamaah dengan jamaah saling antem-mengantem. Suku dengan suku yang lain saling antem-berantem. Syekhul qabilah, ketua suku, kepala suku dengan kepala suku yang lain supaya saling berantem. Wa hum yunaffiduna mukhattatatihim falahum ghardun walahum faidatun ayyu faidah rubbama aksarul faidah tarji'u ilaihim hum. Maka mereka ini benar-benar melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Mereka itu punya tujuan. Mereka ini punya faedah, punya keuntungan. Faedah apa? Atau faedah yang mana? Faedah banyak. Ada kalanya apa? Faedah yang paling terbesar, yang paling terbanyak kembali kepada mereka sendiri. Jadi ringkasnya apa? Mereka mencari keuntungan dari kalimat Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam tadi, punya keuntungan, punya kepentingan. Cari keuntungan. Li'annal muslimin yastaghilu ba'duhum bi ba'din wa hum yunaffiduna mukhattatatihim al-khabisa wa yabussuna ala biladil muslimin. Wa yasifuna ala biladil muslimin. Jadi dengan apa? Dengan provokasi yang dia sebar tadi, kaum muslimin akhirnya apa? Satu sama lain saling sibuk komentari, antem berantem di antara kawannya sesama kaum muslimin. Mereka yunaffiduna mukhattatatihim. Mukhattat apa mukhattatatihim? Apa mana mukhattat? Nah, jadi perkara yang mereka sudah setting itu mereka jalankan. Punya niat busuk. Kemudian setelah itu mereka menguasai biladnya negaranya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah berantem satu sama lain, nah, mereka tinggal apa? Tinggal menduduki kedudukan yang paling tertinggi. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang yang menyebarkan kalimat tadi, supaya kaum muslimin berantem satu sama lain. Dengan demikian mereka naik ke kursi kepemimpinan. Ini yang mereka inginkan. Politik. Jadi semuanya dari niat politik, kekuasaan. Ini faedah yang diinginkan oleh para ahzab, para kelompok yang semuanya mengepung dakwah Ahlus Sunnah supaya punah, supaya hangus, supaya hilang, supaya habis dari muka bumi. Baik, soal samin asar yang ke-18, bimada yuraddu alal ladzina yaqulun annal wahabiyyata indahum dinun jadidun wa ma hiya al-wahabiyyah. Bimada yuraddu, dengan apa kita membantah? Apa bantahannya terhadap orang-orang? Apa bantahan terhadap orang-orang yang berkata bahwasanya Wahabiyah itu mereka memiliki agama baru? Dan apa itu Wahabiyah? Jadi, apa bantahannya terhadap orang-orang yang berkata bahwasanya Wahabiyah adalah punya agama baru? Dan apa itu Wahabiyah?
Jawabannya ammal wahabiyah, al-jawabu ammal wahabiyah tu fahum man ittaba'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Amma du'atu ahli sunnah bihamdillah fahum la yad'una ila tariqati man huwa afdalu min Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun al-wahabiyah adalah ucapan yang diklaim terhadap orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini kalimat Wahabiyah. Jadi Wahabiyah itu maksudnya nisbah kepada orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kalau memang benar-benar Wahabiyah itu ada. Maknanya orang yang mengikuti jejaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun doa tu ahlus sunnah, para dai ahlus sunnah dengan segala puji hanyalah milik Allah, mereka tidaklah mengajak kepada suatu thariqah atau kepada suatu thariqahnya orang yang lebih afdal daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ahlus sunnah walhamdulillah mereka enggak pernah mengajak ke thariqahnya orang yang lebih afdal daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mafhum? Jadi enggak pernah kita mengajak kepada kita harus Syafi'i, kita harus Hambali, kita harus apa? Umari, ikut Umar, kita harus mengikuti apa? Bakri, Abu Bakar, kita harus mengikuti Ali, kita mengikuti siapa? Utsmani, enggak ada. Enggak ada seorang pun dari doa atau ahlus sunnah supaya mengajak mad'unya, mengajak manusia mengikuti orang yang lebih afdal daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Enggak ada. Enggak pernah. Kita enggak pernah menjumpai seorang yang memang mengaku ahlus sunnah kemudian kita mengikuti thariqahnya sifulan dari para a'immah yang lebih afdal, lebih mulia, lebih berilmu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Enggak pernah. Bahum la yaquluna linnas kunu zaidiyyin wala kunu syafi'iyyin wala kunu hanabila bal yaqulun linnas ittabi'u sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para du'at ahlus sunnah tak pernah berkata kepada manusia, jadilah kalian pengikutnya Zaid. Nah, ini si Zaidiyah enggak pernah. Jadilah kalian para Syafi'iyin, orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Enggak pernah mereka bilang jadilah kalian orang-orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Bahkan mereka mengatakan kepada manusia, Ahlus Sunnah mengatakan kepada manusia, ikutilah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau memang memuat sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diambil. Bahkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam kitab Tauhid punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak dikritisi oleh Ahlus Sunnah sendiri tentang sisi sanadnya. Dikatakan beberapa hadis ini dhaif dan semisalnya. Jadi tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlus Sunnah, doa Ahlus Sunnah yang mengilzamkan, mengharuskan supaya manusia itu mengikuti fulan yang lebih afdal daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi pada yang lainnya. Wa di ayatul khabisatu satiratun minasyuyu'iyyin wal ba'sin wa nasiriyyin wasyi'a. Yuriduna biha as-sadda an du'at ila Allah. Di ayat khabisah. Provokasi yang busuk tadi, ucapan Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis dan semisalnya. Wahabiyah punya agama baru. Ini adalah provokasi yang bersumber dari komunis. Ba'siyin, Nasirin, semuanya komunis, bersumber dari Syiah. Mereka berkeinginan dengan kalimat tadi untuk membendung manusia dari para dai, para duat ilallah, para orang-orang yang mendakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ini juga seperti itu. Kemarin ada telepon dari Pati yang biasanya dia mengikuti kajiannya MTA. MTA itu apa? Majelis Tafsir Al-Quran. Nah itu. Dari siapa? Ahmad Sukino. Ahmad Sukino. Nah dia termasuk pengikutnya, orang yang aktif dalam kajian tersebut. Tanya, telepon pada saya, Wahabiyah itu apa? Wahabiyah itu apa? Ya kan? Baru beberapa hari yang lalu. Itu tanya seperti itu. Kita jelaskan bahwasanya kita tidak mengikuti agamanya orang Saudi.
Kita nggak mengikuti agamanya orang Mekah, kita nggak mengikuti agamanya orang Najd, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi ucapan Wahabiyan adalah orang-orang yang bodoh, orang yang punya kepentingan. Jadi agama kita bukan kiblatnya karena di Mekah ada ini, karena di Madinah ada ini, karena di Najd ada ini, tidak. Tapi karena kita follow karena sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipampang dalam satu kitab. Ini tertera di sana dijelaskan dengan penjelasan yang benar. Kalau enggak, tidak terima. Seperti salat tarawih, bahwasanya di Saudi ada sekian rakaat, ada 30 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, kita enggak pernah mengikuti pemahaman seperti itu. Paham? Nah. Demikian juga perkara-perkara yang lain. Jadi kita enggak pernah mengikuti dan mengajak orang supaya kita berpemahaman dengan pemahamannya seorang Saudi atau ulama Saudi atau ulama Najd, tidak. Tapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun siapapun yang membentangkan Al-Quran dari Najd, dari Madinah dan dari Mekah dan semisalnya, kalau memang posisinya benar, kita terima. Pemahaman yang benar kita terima. Baik, maka dengan demikian perhatikan itu. Jadi mereka upaya untuk membendung manusia dari para duat ilallah, dari para dai pada sunnah, pada Al-Quran dan Sunnah dengan menyebarkan kalimat Wahabiyah dan semisalnya. Wa yaj'alu baina du'at ilallah wa bainal mad'uwin hazizan. Apa makna haziz? Apa makna haziz? Sebentar makna haziz? Padar. Apa makna haziz? Salman, Pak Hafsah. Apa makna haziz? Haziz. Nah, Musin. Sekat pembatas itu haziz. Seperti antum kalau sudah booking tiket namanya haziz. Sudah di booking. Di ayat khabisah tadi, perhatikan. Jadi mereka itu ingin menjadikan antara para duat ilallah dan para mad'u dan orang-orang yang dakwah dibatasi. Jadi artinya manusia dan para dai ini supaya tersekat. Jadi biar manusia itu tidak lagi kenal para duat tadi. Karena kalau para dai-nya sudah digelari Wahabiyah, maka kaum muslimin jadi takut. Wahabiyah itu apa? Wahabiyah itu punya agama baru. Coba bayangkan. Kan takut toh. Maksud apa diganti agama baru? Agama kita sejak dulu agama kita Islam. Sekarang agama baru, ya enggak mau. Kita takut. Nah ini kelakuannya para pengecut. Nah itu takfiri. Para pengecut. Enggak punya adab. Nah, itu para pengecut. Nah itu bisanya itu karena enggak akan mampu membantah kebenaran ya, cari yang mungkin sekiranya bisa diterima oleh orang. Nah, Wahabiyah dan semisalnya. Ad-du'at ilallah yuriduna lil muslimina al-khaira was sa'adah wa yuriduna lahum al-amn wal istiqrar. Wa ulaika yuriduna sadda an du'at ilallah. Para dai ilallah, para juru dakwah, para ustadz yang mendakwakan kepada kebenaran, menginginkan kebaikan dan kebahagiaan terhadap kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Mereka para duat, para dai ilallah menginginkan keamanan dan ketenangan kaum muslimin. Sementara mereka itu menginginkan membendung manusia dari para dai ilallah ta'ala. Jadi supaya manusia ini jauh dan enggak mau menerima dakwah, maka para pembawa dakwah digelari dengan gelar-gelar yang menakutkan. Teroris. Nah, ketika ada bom beredar di negeri kita ini, orang-orang yang enggak mereka sukai digelar apa? Teroris. Sudah, itu aja. Biar enggak suka, itu teroris. Nah, bom. Padahal yang suka ngebom itu mana berani terang-terangan tampil kayak kita kayak gini. Ya kan? Paling nanti ya gitu. Ketika mau mati baru apa? Pakai jubah. Nah, sebelum mau mati, ya masih dalam rencana untuk mengebom, ya pakainya makan orang awam itu. Celana Amerika, kaos Amerika, muka Amerika. Nah, ketika mau mati baru pakai cadar misalnya. Coba sekolahnya orang di mana? Anak-anak sekolah di mana? Sekolah di organisasi itu. Mana tempat-tempat kayak kita gini? Enggak. Mafhum? Ini kalau orang itu berakal, tapi mereka enggak berakal sehingga ya kan? Sama orang yang mereka bisa dipengaruhi bahwasanya itu para teroris. Nah.
Berarti li'annahum sya'bi lahum bisa'bi muslimin. Lastati'una ayyudhiru ma ladaihi minasyuyu'iyya wal ba'siyya wan nasiriyah. Jadi mereka itu hidup di masyarakat yang kaum muslimin. Mereka enggak akan mampu untuk menampakkan apa yang mereka miliki tentang apa? Sifat komunis. Ini enggak mau berani menampakkan terang-terangan. Nah, karena enggak berani menampakkan terang-terangan, maka mengkondisikan para duat ilallah dengan kondisi buruk, yaitu apa dikatakan Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Padahal dia sendiri yang komunis. Dia sendiri yang komunis, ya kan? Kemudian orang lain diburuk-burukkan. Nah, dia bersembunyi, padahal dia sendiri yang komunis. Kalau dia terang-terangan komunis, ya nggak laku. Coba sekarang kalau di negeri kita ini ngaku, saya komunis. Nah, rapayu das. Mabum? Coba sekarang ada orang bilang gitu, saya adalah tokoh komunis. Ayo, dukung kami, pemahaman komunis. Mana laku? Laku? Ya nggak laku. Ya kan? Maka kalau itu kalimat-kalimat yang mereka sebarkan, ya kan, kalimat kufur itu harus dikemas dengan kemasan yang menyenangkan. Ya kan? Kenapa? Karena yang dipengaruhi adalah kaum muslimin supaya mendukung mereka. Jadi kalau komunis tulen pun dia pun nggak akan menampakkan dirinya komunis terang-terangan, bahkan mungkin pergi umroh. Nah itu. Bahkan mungkin pergi, kadang-kadang mungkin apa? Istrinya suruh jilbaban. Kadang-kadang apa? Buka puasa bareng-bareng. Tapi komunis. Karena kalau dia terang-terangan komunis, ayo, sitok tarantuk wong. Gak payu. Ya kan? Kenapa? Karena komunis ini busuk buruk. Nah, ya kan? Maka seperti di Indonesia ini seadanya ada orang yang membuat partai. Kami dari pihak Nasoro. Nah, ya kami minta kaum muslim supaya mendukung kami. Mana? Gak laku. Harus apa? Paling enggak KTP-nya apa? Islam. Biar payu. Lu mau umroh. Boniat ngelencer bawa apa pakai lu nang Mekah. Mengapakan ihram. Bawa piye bentuke. Nah, itu. Ya. Buka puasa bersama misalnya. Kalau ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur di pertengahan kaum muslimin, ya kan? Dia ngaku komunis, ngaku kafir gitu. Ngaku Nasoro, ngaku Buddha gitu. Ya enggak payu. Nah, enggak payu. Enggak laku. Perhatikan itu. Jadi dengan demikian mereka menampakkan selain apa yang aslinya. Waktu habis. Baik, insyaallah kita sambung lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan siapkan iftarnya.